Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan ketiga tahun 2024-2025. Agenda rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Ketiga fraksi sepakat menerima dan sependapat bahwa rancangan peraturan daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Partai Golkar memberikan saran agar OPD penghasil lebih optimal dan profesional menyikapi pencapaian target pendapatan pada tahun berkenaan dengan manfaat teknologi atau aplikasi terbaik guna optimalisasi pendapatan dan mencegah terjadinya kebocoran PAD. Selain itu, eksekutif diharapkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal tata kelola APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 agar dapat mengalokasikan silpa untuk mampu menjawab kebutuhan real setiap tahun anggaran. Sementara itu, fraksi Gerindra merekomendasikan untuk melakukan evaluasi, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak efektif dan tetap menjaga tren positif pengelolaan keuangan daerah, mendorong sektor non-pariwisata, terutama sektor pertanian, serta pelayanan publik berkualitas demi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran timbang kepada pemerintah agar dalam penyusunan APBD selanjutnya lebih realistis dan menganut prinsip kehati-hatian, sehingga terwujud postur APBD yang terukur dan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Fraksi di DPRD Badung ada 3, tadi sudah satu persatu menyampaikan pandangan ini. Saya kira itu semuanya adalah konstruktif, sangat baik, demi penyelenggaraan pemerintahan Badung yang lebih baik lagi ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung Wayan Adi Arnawo mengatakan pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung sudah sejalan dengan pemerintah Kabupaten Badung, terutama dalam program-program pembangunan jangka pendek, utamanya dalam meningkatkan infrastruktur dalam menunjang pariwisata di Kabupaten Badung. Secara prinsip memang saya mendengar ada beberapa masukan-masukan saran dengan program-program ke depan di pemerintah Kabupaten Badung ini. Dan kita melihat bahwa antara kami, eksekutif dengan legislatif, ada satu pemahaman yang sama, terutama menyikapi program-program jangka pendek, yaitu infrastruktur ini. Memang kita eksekutif sedang mendorong ke infrastruktur sekarang ini untuk meningkatkan carrying kapasitas daripada pariwisata kita di Badung ini. Karena memang kelihatannya kalau kita lihat tren sekarang ini secara kuantitatif ada satu peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Tapi di balik itu tentu kita harus menyiapkan terutama sekali bagaimana wisatawan yang ada di Badung secara khusus dan umumnya di Bali ini mendapatkan rasa aman dan nyaman. Ini tantangan kita, dan memang tahap awal ini dalam 4 bulan ini kalau masalah berjalan kepemimpinan Adi Cipta ini memang untuk sementara fokus ke infrastruktur di samping beberapa program-program strategis seperti bantuan sosial di bidang kesehatan juga, termasuk pendidikan juga. Melihat pemandangan umum daripada fraksi-fraksi di DPR ini ya kelihatannya inline dengan apa yang menjadi visi misi kami. Sukma Bali TV.